Oke, selamat malam para siswa semua. Semoga masih semangat pada pendaftaran hari kelima. Selamat malam. Ya, semoga semua tetap masih dalam keadaan sehat ya. Oke. Malam ini kita akan melakukan simulasi video penilaian tradisional dan Tai Chi ya. Tapi jika teman-teman masih ada keraguan dengan penjurian A dan penjurian B yang kemarin, jadi teman-teman bisa bertanya dulu di sesi ini di awal. Jadi pada saat nanti saya berikan video, teman-teman tidak tidak kebingungan ya bagaimana memberikan. Nah, sekarang saya ingin teman-teman semua memposisikan diri itu pada juri B ya, pada juri B dulu. Jangan bingung memikirkan juri A ya, karena juri A itu hanya ada satu, yaitu ketua juri. Oke, jadi saya ingin teman-teman buka kembali bukunya di level penjurian A. Level penjurian B. Ya, level penjurian B itu dibuka kembali, itu ada yang junior D dan C, junior B dan A, senior dan veteran. Kemudian ada tabel yang rendah, menengah dan maksimal ya. Jadi coba dilihat kembali itu. Jika ada pertanyaan dari sana, bisa dilakukan dengan raise hand seperti kemarin atau dilakukan melalui chat ya. Jadi kita lakukan pembahasan itu dulu, nanti akan saya berikan beberapa video yang sudah saya ambil. Nah, dari sana nanti kita bisa lihat ya, apa permasalahan dari memilih atau memberikan level kepada peserta nantinya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung raise hand atau melalui chat ya. Saya tunggu. Nggak ada yang raise hand. Ini baru 37 peserta ya, berarti masih ada kurang 5 peserta atau 6 peserta lagi ya. Oke, jadi nanti akan seperti ini ya teman-teman. Nanti saya akan tampilkan video, nanti saya akan pilih orangnya. Setiap video, 3 video yang saya share, itu saya akan pilih orangnya. Misalnya 5 orang. Nanti 5 orang itu mengirimkan levelnya ke WA saya. Ya, misalnya ada video 1, video 2, video 3. Ya. Nah, dari video 1 ini tulis di depannya 1 titik, misalnya levelnya menengah 3,15. 2 berarti video 2 titik 3,10. 3 titik yang nomor 3, video 3 berarti 3,05. Mungkin seperti itu. Jadi saya akan pilih orangnya, kirim jawaban itu ke WhatsApp saya. Ya, jadi jangan diutarakan ya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa teman-teman semua itu sudah mengerti ya. Ini kita latihan ya, latihan bersama-sama ya. Nanti setiap ini berarti kalau ada 40 orang berarti ada 8 grup juri nanti. Ya, juri B ya. Oke, ini ada pertanyaan dari chat. Saya lihat dulu. Si Teguh mau tanya, berarti contoh veteran tidak mungkin dikasih 3,9. Lah, tidak mungkin dikasih 3,9 ini maksudnya apa ya? Oh iya, betul. Ya, maksudnya paling rendah sih, Pak Teguh. Iya, maksudnya ya. Dia nggak tulis paling rendah atau apa ini? Oke, ya jadi nggak mungkin ya. Jadi kalau sudah ada patokan terendahnya, jangan ditaruh di bawahnya lagi ya. Jadi patokan terendahnya 4,0 ya 4,0 yang paling rendah ya. Kecuali, makanya saya bilang kemarin ada case kecuali memang benar-benar ya tidak terbentuk ataupun, tapi saya rasa nggak ada ya, maksudnya semua pasti ada bentuknya, cuma mungkin hanya kurang tenaga, kurang semangat, kurang ekspresi,
Ya, dan lain-lainnya lah ya, karena juri B itu seperti itu. Kira-kira begitu, Sifu Pedris? Sifu Teguh. Ya, silakan Sifu Tambahan Junardi. sedikit ya Sifu Teguh. Ya, Ini jadi silakan. ingat pengalaman ya. Jadi dari pengalaman juri waktu di Fornas ya. Ini mungkin sebagian waktu itu ada pemula juga. Saya ingatkan kalau posisi kita di juri B, jadi berperanlah sebagai juri B, jangan latahan sebagai juri A. Jadi ada seorang atlet mainnya bagus sekali ya. Tiba-tiba dia jatuh gitu, jatuh terus main lagi. Nah, itu juri B ini latah nih. Latah mainnya bagus gitu, jatuh sekali hilang langsung nilainya gitu. Diturunkan. Seolah-olah dipotongin semua gitu. Juri B motong semua seolah-olah gitu ya. Jadi ya itulah baru saat itu ya orang jatuh bukan ditolongin tapi digebukin gitu. Jadi jatuh dipotong semua nilainya malah kasihan sekali gitu kan. Jadi ditegur tuh sama juri A. Ya. Yang tugas motong saya aja jangan motong semua gitu, kasihan gitu kan, kasihan atletnya gitu. Jadi mohon diperhatikan peran kita sebagai juri B, jangan latah ke juri A nantinya kalau posisi kita di juri B gitu. Karena memang pernah kejadian seperti itu. Jadi mainnya bagus, cuman jatuh sekali gitulah. Kecuali memang dari awal mainnya jelek gitu ya. Jadi si atlet ini mainnya bagus, jatuh langsung main lagi. Seperti itu, mungkin sekedar mengingatkan aja. Seperti itu, silakan. Ya, terima kasih Sifu Junardi. Ya, jadi betul Sifu untuk junior B, juri B itu jangan memperhatikan kesalahan-kesalahan yang kode K itu ya, dan kemudian mempengaruhi level ya. Jadi yang dilihat adalah keseluruhan permainan. Ya, saya rasa ada kesalahan kecil ya mungkin wajar ya. Jadi harus juri B fokus ke levelnya. Oh, dari awal sikap bagus, masuk, hormatnya bagus, kemudian pakaiannya oke. Lalu lakukan gerakannya bertenaga, kuda-kudanya bagus ya. Sudah itu aja. Jatuh atau menopang atau yang lainnya yang memang ada di sana tuh ya jangan diikut sertakan ya. Jadi kecuali mungkin dia setiap langkah goyang, itu kan mempengaruhi keseluruhan performan ya. Ya itu bisa mungkin turun ya, bisa jadi turun itu levelnya. Kalau hanya sekali dua kali mah itu nggak ada urusan sama juri B ya. Jadi saya rasa seperti itu sih teman-teman semua. Tolong diperhatikan. Oke, saya rasa semua udah ngerti ya. Nggak ada pertanyaan lagi. Oh, ada lagi nih. Sifu Fedris, rajin nih hari ini. Oke. Tanya lagi Sifu Teguh. Berarti boleh ya juri B kasih nilai 2 digit di belakang koma. 415, 417 tidak boleh sampai 3 di belakang koma kan, seperti 4152. Ya, benar sekali Sifu Fedris. Hanya 2 angka di belakang koma. Betul, itu untuk membuat tidak terjadi kesamaan nilai di setiap atlet. Jadi banyak kesempatan juri B itu bisa memasukkan level ya. Oke, kira-kira ada lagi? Saya kasih tambahan sedikit Ya, bahwa silakan. 2 angka di belakang koma itu bukan boleh atau tidak, itu wajib. Wajib ada 2 angka di belakang koma. Misalkan 2,33 misalkan 2,34. Jadi bukan boleh atau tidak. Tidak boleh lebih dari 2, tidak boleh kurang dari 2 di belakang koma itu ya. Itu gunanya sebagaimana yang Sifu Teguh sampaikan tadi, supaya pada saat kita membuat level standar dari setiap atlet itu, nanti kita mudah. Contoh misalkan yang tampil pertama 2,50, yang tampil kedua lebih bagus daripada yang tadi. Kita naikin menjadi 2,52 karena bagusnya nggak terlalu jauh misalkan penampilannya. Yang ketiga ternyata lebih bagus daripada yang kedua, berarti kita naikin lagi 2,54 misalkan seperti itu. Jadi nggak ada itu 3 angka di belakang koma. Begitu ya. Jadi itu udah patokannya seperti itu. Wajib 2 angka di belakang koma. Dan satu lagi, masukan dari saya, ini kejadian nyata. Jadi
ada juri yang ngasih nilai itu sama terus. Penampil pertama 2,50, penampil kedua 2,50, penampil ketiga 2,50. Nah, juri yang seperti itu nggak akan saya pakai. Ketahuan ada juri yang seperti itu nggak bakal saya pakai. Karena itu termasuk juri yang bodoh menurut saya. Saya terus terang aja. Karena tugasnya juri adalah kita bagaimana memisahkan antara dari yang bagus di antara yang paling bagus. Memisahkan yang paling jelek di antara yang jelek. Jadi nggak ada nilainya bisa sama sampai berurutan 3 kali, itu aneh gitu. Bahkan satu orang yang sama memainkan jurus yang sama 3 kali, itu saya bisa membedakan. Dan kita harusnya bisa membedakan itu. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu lagi, karena nanti ujung-ujungnya nggak ada gunanya sertifikat itu. Karena nantinya nggak akan dipakai juga untuk menjadi juri. Jadi saya akan menerima masukan nanti dari tim narasumber, bagaimana kemampuan para juri dalam memahami aturan dan melaksanakan tata cara penilaian. Gitu. Oke, itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Lanjut. Ya, terima kasih Sifu Jafar. Ya, kira-kira demikian ya teman-teman ya. Jadi kalau memang ada pertanyaan, segera dilakukan supaya apa? Kita bisa lanjut. Jika tidak, saya akan lanjut ke video ya. Jadi, oh ini ada lagi. Oke, Fedris lagi, Sifu Fedris. Last question, setelah atlet pertama tanding, kita harus mengikuti standarnya yang muncul kan? Contoh, atlet A maju rata-rata muncul 3,2. Atlet B maju terus lebih baik. Menurut saya berarti saya harus kasih nilai di atas 3. Ya, betul Sifu. Jadi kalau memang dia levelnya di atas, di atlet berikutnya ya harus dinaikkan. Mungkin dia di atlet kedua itu lebih bagus mainnya dari atlet yang pertama. Jadi taruh dulu levelnya. Apakah levelnya sama dengan atlet yang pertama atau lebih jelek dari atlet yang pertama atau lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi. Ya berarti harus kalau yang atlet pertama 3,2 berarti dia sangat bagus, bisa ditaruh mendekati maksimal 3,4. Nah, misalnya seperti itu. Karena kalau kita ngasih nilai maksimal di atlet kedua, ya itu berbahaya ya, karena nanti jika di atlet ketiga, keempat, kelima, atau keenam, itu ada yang lebih bagus lagi, dan kita tidak punya ruang untuk ke nilai maksimal itu, nah kita akan kebingungan sendiri. Jadi teman-teman harus pintar-pintar memilih level di mana atlet itu berada. Jangan gunakan nilai maksimal penuh, itu berbahaya. Ya, jadi kalau dia atlet nomor 2, dia lebih baiknya hanya 2% mungkin. Jadi harus diberikan nilai 3,3 atau 3,25. Jadi tidak harus juga bedanya 5,555 ya. Bisa 3,23. Bisa 3,24 ya. Seperti itu. Atlet ketiga main lagi. Oh, ternyata lebih rendah dari yang pertama dan yang kedua. Berarti kita taruhnya di 3,1 atau 3,05 ya, karena masih di level menengah. Tapi kalau dia sudah jelek mainnya dari yang ketiga tadi, ya taruh di bawahnya. Ya, karena nilai terendahnya kan 2,5. Jadi masih bisa masuk di 2,8 ya. Jangan langsung taruh di 2,5. Nanti kalau ada yang jelekan lagi dari yang atlet keempat, kita kan tidak boleh di bawah dari nilai level terendah. Seperti itu. Kira-kira bisa dimengerti ya teman-teman ya. Oke, Sifu Fedris, kira-kira demikian ya. Semoga terjawab. Oke, tidak ada. Oke, kalau gitu kita coba ya. Sekarang kita coba dengan 5 orang yang saya panggil namanya, ya. Wah, ini Sifu Ida mau duluan ya?
Oke. Suaranya muncul. Oke. Juri 1, Sifu Ida, NTB ya. Juri 2, Sifu Ciko, Bali. Juri 3, Sifu Erik, ya, Sifu Erik Jatim. Juri 4, Sifu Audi. Sumbar ya, Sifu ya. Oke. Juri 5, Sifu Pitam. Siap? Oke, juri 5 Sifu Pitam. Oke, nanti ada 3 video ya, jadi harus ingat tulis video pertama dengan angka 1, kemudian nilainya tidak usah ditulis level berapa, langsung aja nilainya. Harus diingat di video nanti itu ada judulnya Junior C, tangan kosong ya, diingat Junior C ya. Jadi diingat lagi levelnya Junior C itu yang terendah, menengah, dan maksimalnya berapa. Ya, jadi harus diingat levelnya, jangan lagi lihat bawahnya, jangan lihat level junior B, jangan lihat senior, jangan lihat veteran levelnya, hanya level 3 level itu aja. Oke, baik ya, siap ya. Bentar dulu. Untuk peserta yang lain bisa sambil mencatat ya, Sifu ya. Yang lain bisa sambil mencatat, sambil diperhatikan juga hasil nilainya nanti. Ya, jadi yang lain akan juga mencoba Sifu. Dari sana kita akan nanti menilai semuanya. Menilai semuanya sekalian Sifu. Jadi bergantian, kita jadikan 8 grup. Nah, dari sana kita akan lihat misalnya grup pertama, ini Sifu ini, Sifu ini. Baru grup kedua. Jadi mereka tidak akan bisa. Jadi videonya itu sama ya. Kita akan melihat semua apakah satu persepsi, begitu Sifu. Oke, siap ya. Saya akan share screen sekarang. Oke, teman-teman tadi yang saya namanya panggil bersiap ya. Ini videonya patah-patah, ini nggak bagus ini buat penilaian. Mungkin kalau bisa di-download, dikirimkan ke grup WhatsApp khusus juri, jadi bisa dicek oleh masing-masing juri. Kalau kayak gini, hasilnya nggak akan bagus. Oke, semua teman-teman patah-patah nggak? Coba dicek. Agak patah-patah. Ya, patah-patah. Patah-patah. Slow motion.
Slow motion Sifu. Patah-patah semua ya. Patah-patah Sifu. Saya saranin kalau bisa kirim link YouTube-nya aja sih, Bu. Oke, lebih ide lebih bagus ya. Kirim link YouTube ya. Jadi biar pesertanya ngecek langsung ke videonya. Baik. Nanti Sipu nomorin aja video pertama yang mana, video kedua yang mana. Itu patah-patah atau gambarnya Video dikirim ke link aja. Oke, Terima kasih. siap. Soalnya di tempat saya juga patah-patah sih, Bu. Oke, Kalau siap. screen. Patah-patah banget. Patah banget. Saya akan kirim linknya ya. Manis kayaknya. Dikirim isi punya link. Jadi muat pesertanya. Kasihan, kan jadi juri loh. Jadi kalau Pina kata kau menilai teman bagus, kasihannya kan jujur. Sipu Teguh. Untuk sementara Sipu Teguh membuat link, saya akan dikit memberikan masukan untuk Tai Chi. Bagaimana? Silakan Sifu. Ya. Selamat malam semua para peserta juri. Selamat Ya. Malam Sifu. malam sih. Ya, sambil menunggu kita akan sedikit membuka yaitu tentang pelajaran Tai Chi yang kemarin baru sampai season 1. Ya. Nah, apakah semua sudah melihat? Apakah sudah membaca semua gerakan-gerakan yang saya buat atau belum? Nah, ya, di sini saya akan sedikit membuka yaitu pelajaran pertama yaitu Cise. Tolong dicatat, Cise itu pembukaan, ya. Nah, lalu Pai He Liang Ce, ya. Nah, di situ nanti ada nama-namanya Pai He Liang Ce, ya. Menendang sambil menangkis sambil menendang. Nah, terus ada lagi Lo Si Au Pu, yaitu menangkis dan mendorong, ya. Nah, lalu dilanjutkan lagi Yema Pencung, ya, memegang bola sambil mendorong, itu membelai kuda, ekor kuda, ya. Dan ketiga ini Chonsuo, yaitu di situ ada bahasa menangkis sambil mendorong. Lalu ada Sepeviva. Sepeviva itu tarik, memetik harpa, ya kan? Terus ada juga Tan Chen Kung. Nah, itu kan sesi 1 ya. Nah, mungkin sudah hafal semua ya. Nah, jadi nanti kita ditambah lagi yaitu seperti Tan Chen Kung itu harus bagaimana? Ya, Teng Chiao. Ya. Sudah Teng Chiao langsung Lan Cewe Siase. Ya, dari Siase Cincituli. Dari Cincituli langsung ke Lan Cewe. Ya. Nah, untuk pelajaran Lan Cewe itu memang agak sulit daripada yang lain-lainnya. Ya. Nah, untuk seperti tadi sudah yang pertama sampai Pipa sudah paham. Nah, kita dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu Tan Chen Kung. Tan Chen Kung itu diusahakan kakinya, kaki belakang itu harus kuat dan ada jarak. Jangan sampai sejajar. Kalau sejajar nanti bisa jatuh atau bisa goyang, itu ya. Nah, waktu mundur, ya. Nah, waktu mundur kaki itu ditekuk, ya. Nah, jadi waktu Tan Chen Kung harus jempolnya yang nempel lalu mundur, ya. Nah, itu Tan Chen Kung. Lalu sesudah Tan Chen Kung 2 kali, lalu Teng Chiao. Nah, Teng Chiao di sini yang saya sampaikan di atas, kalau untuk usia B atau junior B, junior itu harus di atas pundak. Kalau veteran kita setinggi pinggang, ya.
Kalau di bawah pinggang itu levelnya mungkin turun. Tapi di atas pinggang itu levelnya sudah masuk. Kalau level di atas itu lebih bagus lagi. Tolong level perhatikan di situ nanti di juri B ya. Nah, waktu siase sama. Tolong diperhatikan, sewaktu siase perhatikan kaki bawahnya jangan sampai terangkat. Terutama yang junior. Kalau veteran kita bisa memaklumi veteran itu karena kenapa? Karena usia. Jadi tidak rendah pun tidak menjadi masalah untuk veteran. Tapi untuk dari D sampai senior A itu harus rendah. Ya. Nah, cincin tuli tolong diperhatikan di sini cincin tulinya ya. Nah, tangan kanan di atas, tangan kiri di pinggang. Itu tolong diperhatikan jangan sampai goyang. Ya, dari tengciau ke cincin tuli sama. Nah, terus lancewe itu harus terlihat makna gerakan itu. Saya di sini akan contohkan lancewe itu memainkan tangannya. Pertama agak miring, ya. Sesudah miring, baru kita buka. Nah, pinggangnya yang main. Tolong tangan dibuka bareng-bareng, ya. Nah, sikut kiri ada di tangan kiri ada di sikut kanan. Terlihat ya di sini ya. Nah, begini, ya. Ya itu. Baru tarik tuh bareng-bareng. Nah, turun ke bawah. Bawa ke samping kiri. Lalu tempelkannya di sini. Jangan di sini. Kalau di sini ya, di sini tidak terlihat karena di sini bisa patah, tapi di sini. Ya. Nah, di sini. Kalau di sini bisa patah. Di sini dorongannya. Ya, untuk lancewe. Ya. Waktu an sama, an tuh melingkar. Nah, itu ya. Pinggang yang mainnya. Nah, mungkin lancewe tarik, dorong, an juga sama. Ya, an tuh seperti cise. Tarik, turun dari pusar lalu naik ke atas. Itu dorongannya. Itu juga sama menggunakan tenaga pinggang. Jadi asnya tuh ada di pinggang. Ya. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan dulu session kedua. Nanti kalau sudah hafal semua, baru kita akan diselesaikan di session ketiga. Kalau waktunya memungkinkan, selesai session 3. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita hanya session kedua. Mungkin itu dulu yang saya memberi pertanyaan dan untuk ditanyakan langsung ke saya secara langsung. Ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanya jawab. Itu aja mungkin si Teguh yang bisa saya sampaikan dulu. Terima kasih. Baik, Sifu Hanming, terima kasih. Teman-teman coba dicek di WA grup ya. Itu sudah saya kirimkan 3 link video. Nanti jawabannya di Japri ya, jangan di grup itu. Kalau di grup itu kan saling melihat nanti ya. Kita ingin teman-teman bisa memasukkan ininya, levelnya ya. Itu untuk yang ini dulu ya, Sifu ya. Untuk yang ditunjuk tadi dulu ya, Sifu ya. Betul. Untuk yang enggak semuanya. Sekarang semuanya aja Sifu. Jadi Japri ke saya semuanya. Ya, semuanya. Oke, siap. Betul. Semuanya, semua juri. Oke, ini udah ada masuk 1 orang. Mungkin bisa diberi waktu Sifu Teguh, kasih kesempatan berapa menit. Ya. Biar kita langsung mulai. Sudah kalau harus melihat bisa menilai dari permainan kan cuma 1 menit 20 detik, 1 menit kali. Ya. Kali 3 ya. 10 menit lah ya. 10 menit. Sudah harus dikumpulkan ya, sudah harus dikirim. Ya, 10 menit sudah harus masuk ya. Sifu tanya, Sifu. Ya, silakan Sifu. Nah ini HP-nya buat Zoom tuh gimana? Apa dimatikan? Oh, HP-nya dibuat Zoom? Ya.
Biasanya Zoom itu kalau dikeluarin jangan di log out, tapi Sifu Daniel bisa buka WhatsApp kok. Oh gitu. Ya, nggak masalah. Wah, Pak Soy. Wah, kamu nih. Caranya piye iki? Wah, udah ini. Bisa kan bukanya nih Pak, iki cek tak gosem tapi minggu delok ngene wit apa WhatsApp-e. Ora ngerti aku caranya. Iso, Noel ano ya. Iki Sifu Daniel, itu WhatsApp-nya diklik aja Sifu langsung. WhatsApp. Tanda WhatsApp-nya diklik. Nyaman. Jangan gitu. Saya. Oke. Atau Sifu, kalau misalkan nggak bisa masuk ke WhatsApp-nya, lewat dulu di Zoom-nya juga bisa. Kan linknya nggak dikunci. Nah, sementara nonton, gitu ya. Bisa masuk lagi nanti setelah itu. Kalau memang terkendala handphonenya. Tapi kalau mau dua-duanya, sebenarnya bisa tinggal tutup aplikasinya aja di tombol home. Langsung buka aplikasi WhatsApp-nya. Tombol home.
bukan yang tombol kembali. Kalau Android itu ada yang 3 tombol di tengah, samping kiri sama samping kanan. Nah, tuh antara tombol itu pencet aja salah satu. Oh, yang atas samping kiri atau kanan ya? Yang tanda kotak atau tanda bulat. Keluar aja dulu, keluar dulu nggak apa-apa, log out dulu aja, log out dulu, nilai, Log out dulu aja sih setelah itu kalau masuk mau kembali. lebih simpel. Terus ini saya ngelihatnya dari mana ya? Di WhatsApp grupnya ini Sifu, tradisional Tai Chi. Tadi ya. Mhm. Aduh. Mobil, bro.
Oke, ini sudah 21 orang masuk. Sudah 10 menit. Jadi saya cukupkan dulu ya. Oke, para Sifu. Kalau yang masih nyusul, silakan nyusul. Oke, sebentar. Hmm. Kurang satu belum bisa. Kurang satu belum bisa. Oke. Saya kasih 2 menit lagi. 20, 46 ya. Oke, ada masuk lagi. Belum. Oke, baik ya. Sudah 27 orang yang masuk. Oh, ada lagi masuk. Ada lagi masuk. Iya. Sifu Yofi.
Hmm. Itu kapan tuh baru ya? Ya,
Oke, saya rasa cukup ya. Sudah 35 orang, walaupun yang lain mungkin masih mengerjakan ya. Oke, di sini saya lihat cukup bervariasi ya jawabannya. Ada yang menganggap yang juara adalah 132, ada yang menganggap jadi video 1 itu juara 1, ada yang menganggap video 2 itu juara 3, yang video 3 itu juara 2. Ada yang kebalikan. Video 1 itu juara 2, video 3-nya juara 1. Oke, ini sangat bervariasi ya. Cuma mungkin ada beberapa yang masih belum tepat meletakkan levelnya ya, terutama ada yang di bawah dari 2,5. Mungkin atau salah tulis ya mungkin ya. Sifu siapa ini? Sifu Rifki. Maaf, Sifu Teguh jangan disebutkan namanya. Oh ya, baik. Oke ya, kita bahas peran lain ya. Jadi untuk level, oh ini ada masuk lagi nih.
Oke, saya sudah masuk 37 orang ya. Jadi kita bahas sedikit demi sedikit ya untuk videonya. Oke, saya mungkin informasikan untuk video pertama itu saya minta pendapat salah satu dari teman peserta ya. Jadi jangan sebut nilainya. Ya, jangan sebut nilainya. Sebut dia berada di level yang mana. Dia ada di bawah, rendah, menengah, atau maksimal. Karena apa? Nah, itu yang saya ingin tahu ya. Karena kalau untuk juri B biasanya harus buat catatan seperti saya bilang kemarin. Itu ada catatannya di sebelahnya untuk memperkuat pendapat ya, pendapat bahwa saya memang benar-benar menyatakan bahwa si A ini, atlet A ini mempunyai nilai di level tersebut, seperti itu. Ya, kira-kira begitu. Mungkin dari oke. Dari Sifu Erik dulu deh, yang paling pengalaman. Wah, aduh, terima kasih Sifu Teguh. Ya. Enggak juga lah, masih belajar. Ya, sama-sama belajar kita. Untuk yang video yang pertama, untuk pandangan saya sih masuk di area maksimum ya. Saya kasih nilai maksimum. Iya, karena alasannya gini, kuda-kudanya sih kelihatan mantap. Tendangannya juga kelihatan jadi semua ya. Cuman sayangnya memang medannya aja yang berkerikil. Jadi agak kelihatan tadi agak fondasinya agak sedikit itu. Tapi secara garis besar kelihatan semua serangannya, defense-nya benar-benar sudah jadi. Nah itu. Gitu menurut pendapat saya sih. Oke. Kalau menurut Sifu Saiful? Syaful? Ya. Kira-kira kalau video yang pertama? Kalau saya nilai di Jangan sebut angkanya Sifu, sebut levelnya di mana Sifu? di level menengah. Level menengah. Oke. Karena saya lihat goyang, saya nggak perhatiin itu medannya ada kerikil gitu. Tapi videonya saya lihat bagus. Tapi karena goyang itu saya lihat di menengah saya. Ya, jangan lihat goyangnya, itu urusan beda ya. Jangan lihat goyangnya, jangan lihat dia ini. Jadi lihat keseluruhan geraknya, pukulannya kah, bagaimana dia menerjang dan menendang dan melakukan kuda-kuda. Ya, pukulannya bagus, tenaganya, tendangannya juga mantap. Ya, ya mungkin pandangan saya karena itu tadi di menengah saya. Oke, baik Sifu. Pandangannya bagus ya. Tenaganya, jurusnya tenaga juga. Ya, tenaga jurusnya. Ya, jurusnya juga ya. Oke. Karena saya juga hafal karena kebetulan dari perguruan saya kan. Oh iya. Lupa saya. Aduh. Oke, baik Sifu, terima kasih. Coba dari Sifu Ciko. Kira-kira pendapatnya untuk yang video pertama masuk di level apa? Kalau video pertama saya juga naruh di maksimum karena saya lihat sudah hafal gerakan, terus sudah gerakannya sudah lebih mantap, paling mantap. Mantap. Oke. Ya. Kalau Sifu Ajun, kira-kira bagaimana pendapatnya Sifu Ajun? Kalau saya lihat, saya tempatkan di menengah. Ya. Memang untuk jurus sih memang bagus ya. Bagus terlihat. ya. Cuman ada beberapa pukulan dan tendangan yang tidak terarah. Untuk power cukup bagus. Ya, Oke. itu aja. Siap. Kalau Sifu Arif Tirta, menurut Sifu Arif Tirta itu masuk di level apa dan pendapatnya bagaimana tentang yang dipelajari? Untuk saya tadi naruhnya itu di menengah Sifu. Pertama kenapa di menengah? Karena itu video pertama
Jadi saya nggak berani langsung naruh nilai yang terlalu tinggi. Nah, tapi tetap sesuai sama yang saya lihat, untuk kuda-kudanya bagus, tendangan juga terarah, pukulannya terarah, sama dari ekspresi yang saya lihat juga lumayan. Sama hafalan sih. Oke, dari awal sampai habis. Hafalan. Oke, terima kasih. Kalau Iya, Sifu Sifu, Muhis, sama-sama. ya Sifu Muhis kira-kira Sifu Muhis pendapatnya apa? Malam, Sifu Teguh. Malam Sifu. Ini saya menanggapi seluruh atlet yang Satu video tidak- aja Sifu, video pertama aja Sifu. Kalau video pertama, yang pertama saya melihat dari sisi karakter kuda-kuda. Karakter dan kuda. Terus power dan terkesan menguasai gerak jurus yang dimainkan oleh seorang atlet. Iya. Sifu turunnya di level apa Sifu? Level yang mana? Saya levelnya menengah itu. Jadi levelnya tetap level menengah. Karena kalau kondisi level maksimum itu sangat riskan sekali. Jadi memang kalau untuk saat yang di junior C ini saya nganggap di level menengah saja. Demikian Sifu. Oke, terima kasih Sifu Muhis. Sifu Taufik. Nah, menurut Sifu Taufik bagaimana nih atlet dengan video pertama? Kalau saya berada di level tengah, cuman lebih ke atas, menengah ke atas. Iya, menengah. Karena saya lihat dari 6 karakter masuk semua, cuman untuk junior C sebenarnya dia powernya masih bisa lebih nambah sebenarnya. Satu itu, yang kedua karena ini video pertama, jadi masih punya celah seandainya nanti video berikutnya lebih bagus. Demikian. Baik Sifu, terima kasih. Master Engbi, kira-kira gimana Master Engbi pendapatnya? Oh, Master Engbi mungkin lagi ini. Kita langkain dulu ke Brahma Guru Henry. Kira-kira Brahma Guru Henry boleh kasih pendapat untuk video yang pertama? Ya. Paling alis. Oh, belum. Oh, Sifu Engbi dulu deh. Sifu Engbi dulu. Silakan Sifu. Di unmute Sifu. Level tengah. Saya di level tengah. Karena itu adalah penampilan atlet pertama. Kalau kita ke level maksimum terlalu riskan sekali. Tetapi memang melihat dari geraknya semua bagus, kuda-kuda cukup bagus, tendangan pun juga terarah, pukulan pun juga terarah. Baik. Hanya mungkin powernya masih ditambah lagi sedikit. Jadi menurut saya dia tetap di level menengah tapi ke atas, menengah ke atas. Baik Sifu. Ya. Terima kasih. Berikutnya Brahma Guru Henry untuk pendapatnya. Ya, baik, untuk video yang pertama. Yang pertama saja. Yang pertama. Kalesha ya. Iya. Mantap. Kuda-kuda segala semua mantap. Iya. Dia sih kalau buat kami ya, sorry karena saya berdua sama istri saya nih. Iya. Itu dia di level menengah atas. Saya sependapat dengan si Taufik. Saya sependapat. Lalu semua pukulan-pukulan tenaga semua ada di ujung-ujung. Tapi betul, saya setuju juga karena pemilihan medan juga itu juga mempengaruhi, harusnya dia bisa lebih dari itu. Ya betul. Harusnya dia bisa lebih dari itu. Betul Sifu. Tajam nih, harusnya dia lebih dari itu. Lalu yang berikut. Satu video aja Sifu, satu video. Satu video aja. Oh, ya, satu video aja. Ya, yang biar nanti yang lain, video yang lain. Terima kasih. Oke, sekarang saya minta pendapat video yang kedua dari Sifu Rinto. Silakan Sifu Rinto. Sifu Rinto, monitor. Oke, kita langkahin dulu ke Sifu Abizar Al-Ghifari untuk video yang kedua ya. Itu taruhnya di
Level apa? Ya baik, Sifu Teguh untuk peserta kedua. Saya ini memberikan level rendah, ya. Cuman rendah, maksimum rendahnya tidak terlalu rendah, cuman rendah cukup. Rendah atas ya? Ya rendah atas. Karena di situ kekurangannya masih gerakannya terlalu lambat. Oke. Dan banyak yang teknik-teknik dasar pukulan, tendangan, dan lain-lainnya yang sifatnya teknik bertempurnya kurang menguasai. Sedikit masih menghafal seperti itu. Teknik bela dirinya ya? Ya. Belum menguasai penuh ya? Ya, cukup segitu. Oke, terima kasih Sifu. Terima kasih Sifu. Sifu Pitam, monitor. Untuk video kedua, pendapatnya Sifu Pitam masuk di level apa? Untuk saya, yang kedua itu masuk di level rendah atas. Rendah atas. Ya dari gerakan kurang maksimal, baik itu tendangan, kuda-kuda, dan yang lain, power juga kurang. Itu sih Bu. Baik, terima kasih Sifu Pitam. Berikutnya Sifu Mahdun. Ya, Sifu. Pendapatnya untuk video yang kedua? Ya, untuk video yang kedua, saya masukkan di level menengah, tapi tidak menengah atas begitu. Iya, menengah bawah, menengah ya di antara sedikit ya. Karena pendapatnya apa Sifu? Karena yang kita lihat gerakannya masih ada yang belum sepenuhnya menguasai gerakan. Sedikit kelihatan masih sedikit lupa gitu sih. Sedikit lupa, ya. Baik, ada lagi sih Bu? Itu aja? Itu saja sih Bu. Baik, terima kasih. Sifu Daniel, untuk video yang kedua, pendapatnya Sifu? Di unmute dulu Sifu. Oke, sudah kedengaran Sifu. Yang masuknya tidak terlalu tinggi, cukup. Ya. Karena kayaknya gerakannya itu kurang tajam ya, istilahnya pukulan itu kurang kencang. Kuda-kudanya kayaknya agak sedikit tinggi, kurang rendah. Oh iya. Tapi tendangannya sebetulnya menurut saya sudah lumayan, ya kurang terarah. Kurang terarah. Ya, baik Sifu. Ada lagi Sifu? Kurang tajam, kuda-kuda agak tinggi, tendangan sih sudah terarah. Ada lagi? Sudah cukup? Baik. Berikutnya Sifu Audi. Pendapat untuk video yang kedua Sifu Audi. Ya, Sifu Teguh. Ya. Untuk yang video kedua itu kalau saya masih melihat di segi hafalan baru. Hafalan, oke. Hafal, habis itu jurusnya kurang lancar. Jurus kurang lancar, oke. Levelnya di level? Di rendah, minimum. Rendah. Minimum agak ke atas sedikit. Ya, rendah atas ya. Ya. Baik, ada lagi Sifu? Dan itu aja Sifu Teguh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya Master Jaslin. Siap.
Wah, Ya. Mas Jaslin mau kemana pakai kacamata hitam, Mas Jaslin? Ada janjian ya? Ada janjian malam ini ya? Clubbing. Ini ada ini supaya radiasinya jangan terlalu apa ke mata menyorot gitu. Oh iya, betul juga Sifu. Oke, Mas Jaslin, kira-kira Mas Jaslin video yang kedua itu masuk di Video yang kedua apa? itu memang ya, video yang kedua tadi memang perawalannya dia memang agak kaku, kuda-kuda itu kurang rendah ya kudanya. Tapi makin ke akhir dia makin gesit, makin bagus begitu, makin semangat. Sehingga di akhirnya dia lebih maksimal daripada perawalan. Sehingga dia masuk level yang menengah. Ya, betul. Betul Sifu. Ada lagi Sifu? Dia kurang tenaga. Mungkin posturnya yang begitu kurang apa masih dia itu kurang tenaga lah istilahnya. Ya. Ya Sifu. Ada lagi Sifu? Terima kasih. Terima kasih Sifu. Berikutnya Sifu Yove. Video ketiga. Menurut Sifu Yove, video ketiga itu taruh di level yang mana ya Sifu? Halo, ya, kedengeran ya? Sudah kedengeran Sifu. Oke, ini atlet ketiga. Saya masukkan ke nilai menengah ke atas sedikit ya. Iya. Iya benar-benar. Nilai menengah ke atas sedikit. Iya, menurut saya jurus-jurusnya udah cukup mantap secara arah dan juga kemantapan gerakannya. Tetapi dia agak lemah di kick, di ketendangan. Nah itu yang ya dia yang itu harus perlu bukan hanya tenaga tetapi juga arah gerakan tendangannya itu masih agak ngambang. Terus juga pada saat dia berhenti ada tingnya itu, nah tingnya tuh masih ngenjot gitu. Jadi kekokohan kuda-kuda berhentinya tuh masih ngenjot. Kurang kokoh ya. Ya. Baik. Terima kasih Sifu Yove. Berikutnya Sifu Haris. Haris Pekanbaru Riau. Silakan Sifu Haris, pendapatnya untuk video yang ketiga. Malam Sifu Teguh. Malam. Nilai saya tentang video 3, videonya bagus, namun ada sedikit gerakan yang agak goyang dan kaku. Nilai saya memberikan nilai sedang, Sifu. Demikian Sifu. Ya, mendengar. Baik, terima kasih Sifu. Berikutnya Sifu Manda. Ya, Sifu Teguh. Sifu Manda ada masukan nilai nggak ya? Ada tadi Sifu. Kok kelewatan kayaknya nih? Kemana larinya nih? Ke nomor sebelah ya? Oke, Sifu Manda silakan. Ya, Sifu Teguh, untuk yang video peserta nomor 3 itu saya masukkan di ring menengah ya, menengah tapi masih di bawah sedikit. Di menengah, di bawah sedikit tapi. Iya. Karena dia memang dari powernya memang kurang, pukulan juga masih belum mantap. Tapi kalau dibandingkan dengan video peserta kedua itu dia masih ada power gitu. Baik, Sifu. Jadi saya bandingkan dengan yang kedua sehingga dia masih menengah di bawah. Jadi itu Sifu. Baik, Sifu. Terima kasih. Berikutnya Sifu Yogi. Silakan Sifu Yogi. Baik, terima kasih Sifu. Untuk saya letakkan di menengah atas. Ya, karena kuda-kudanya masih belum kokoh. Kemudian walaupun tendangannya sudah mantap, pukulannya sudah terarah, tapi kuda-kudanya masih belum kokoh dibanding dengan peserta yang lainnya. Terima kasih. Kuda-kuda belum kokoh ya. Baik. Berikutnya Sifu menghilang ini. Sifu Rifki Tito. Rifki Tito ada kirim. Malam Sifu.
Ya, Sifu Rifki ada kirim nilai ya? Oh, ada. Iya, silakan Sifu. Malam Sifu. Ya, menurut Sifu yang video ketiga bagaimana Sifu? Untuk video ketiga ini levelnya rendah, maaf, hampir mendekati di menengah. Menengah. Hampir mendekati ke menengah untuk video ketiga. Halo, kedengeran ya Sifu ya? Kedengeran. Karena apa ya Sifu? Halo. Sifu taruh di menengah itu karena apanya? Maksudnya kasih penjelasan lebih dari itu. Iya. Untuk menengah karena dia dari segi power dia masih belum cukup apa istilahnya dari kuda-kudanya, dari powernya itu belum mantap gitu. Oh baik. Ya kuda-kudanya belum mantap ya. Iya benar dibanding dengan video yang kedua. Oke baik ya. Ya Sifu. Baik terima kasih Sifu. Ya. Oke berikutnya Sifu Karpi. Malam Sifu Teguh. Malam Sifu. Untuk video 3 kelas saya sih menempatkannya di menengah karena pertama power masih belum. Powernya kurang ya. Dibandingkan nomor 1 sama nomor 2 itu ya Sifu. Oke baik Sifu. Terima kasih. Berikutnya Sifu Changqian Leong. Iya Sifu, selamat malam. Selamat malam. Sifu nanti juga sebetulnya saya ingin dapat feedback dari Sifu. Kalau saya menilai, pertama saya berpikir dulu, ini jurus apa? Untuk yang ketiga ini kelihatannya ada kaitannya dengan jurus kera gitu ya. Iya. Saya sangat ingin memberikan nilai yang rendah karena powernya itu kurang. Kalau yang tadi kan pukul, itu ada teriakan. Iya. Tapi mengingat ini jurus kera dan katanya sejarahnya jurus kera ini untuk orang-orang yang memang bukan badan kekar. Dia itu lentur menyelinap ke musuh dan dia menghantam bagian-bagian tubuh musuh yang lemah. Jadi saya berpikir lagi, ya kalau dibandingkan dengan yang lain, powernya memang kurang. Sesungguhnya kuda-kudanya juga ada yang kurang mantap gitu ya, beberapa kurang mantap. Tapi karena memang karakteristik jurus ini bukanlah yang menggelegar, nah ini yang bikin saya bingung. Jadi untuk tadi, jujurnya saya berikan nilai tinggi gitu. Walaupun dalam hati kecil saya pengennya rendah gitu. Ini dilema. Ya dalam tahap belajar, semoga Sifu bisa memberikan masukan. Jadi kalau level, saya memilihnya lu maksimal, tapi menengah atas. Menengah atas ya. Ya. Baik Sifu, terima kasih. Berikutnya dari Sifu Rinto. Silakan Sifu. Iya, selamat malam Sifu Teguh. Selamat malam Sifu Rinto. Ya, kalau video ketiga saya akan kalau menilai dari video ketiga saya akan berjalan dari video pertama. Baik. Artinya patokan saya adalah video pertama yang saya sendiri menilai membuat nilai pertama itu untuk berikutnya. Betul. Pertandingan berikutnya. Betul. Jadi memang kalau yang ketiga artinya di dalam penilaian saya pribadi bahwa video pertama itu lebih bagus dari video ketiga, sehingga kalau tadi pertama saya masukkan level menengah ke atas tapi nilainya dirahasiakan, sehingga yang di antara video 1, 2, ketiga dalam pribadi saya, ketiga itu adalah masuk menengah tapi ke atas tapi di bawah video pertama.
Betul. Seperti itu Sifu. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya Sifu Yakob. Sifu Yakob Riau. Halo, selamat malam Sifu Teguh. Selamat malam Sifu Yakob. Ya, menurut saya langsung aja ya untuk yang atlet ketiga, saya masukkan ke menengah paling bawah. Menengah bawah. Tapi bawah ya. Karena menurut saya pukulannya bagus, tendangannya bagus, memang powernya kurang dan agak sedikit ragu-ragu. Satu lagi yang paling nampak jelas tuh kuda-kudanya kurang kokoh, makanya jadi banyak agak goyang, nggak kuat kuda-kudanya gitu. Oke, itu aja. Baik Sifu Yakob, terima kasih. Sama-sama. Berikutnya Sifu Martin. Udah nggak usah digoyang-goyang biar. Kecilin aja. Sifu Martin, silakan. Oke, kalau dari kedengaran ya? Kedengaran, Martin. Sifu Martin. Kalau dari video ketiga, saya taruhnya di level menengah karena dilihat dari bentuk awalnya sampai akhir itu masih kurang. Terus dari powernya juga kadang ada, kadang hilang, tapi banyak hilangnya. Terus karena powernya kadang hilang, jadi titik ledaknya jadi hambar rasanya. Jadi setiap serangannya itu jadi terlihat hambar. Ya mungkin begitu. Baik Sifu, terima kasih Sifu Martin. Berikutnya Sifu Pardamayan. Selamat malam Sifu. Malam, silakan Sifu. Pendapatnya untuk video ketiga. Ya, untuk penilaian video ketiga itu menengah Sifu. Menengah bawah. Menengah bawah, oke. Ya Sifu. Karena tadi alasannya di bagian gerakan untuk sabitan tadi itu ada gerakan yang mengunduh, atau kuda-kudanya tidak kokoh sama di Sifu yang lain. Mungkin. Ya. Baik. Terima kasih Sifu. Ya, Sifu. Oke, berikutnya Sifu Ida. Silakan Sifu Ida. Selamat malam Sifu Teguh. Malam Sifu Ida. Silakan. Saya untuk atlet yang ketiga, saya taruh di level maksimal. Tapi saya membandingkannya dengan video yang kedua. Karena ada beberapa hal yang saya lihat dari kuda-kuda, tendangan dan pukulan sudah terarah dari yang video yang kedua. Baik. Dan mengenai power, karena saya nggak tahu ini jurusnya, yang saya tahu jurus tahan kosong ya. Saya nggak tahu apa nama jurusnya. Mungkin powernya bisa kenceng, bisa melemah gitu ya. Jadi saya taruh di level maksimal, nggak maksimal banget gitu. Sebenarnya. Ya, itu aja yang saya menengah atas ya. Ya. Terima kasih Sifu. Berikutnya Sifu Aswar Anas. Ya, selamat malam Sifu. Malam Sifu. Untuk saya karena berpatokan dari peserta yang pertama, jadi untuk peserta yang ketiga ini saya memasukkan di level menengah. Menengah ya. Alasannya karena untuk alat dia sudah bagus. Yang kedua speednya juga sudah bagus, tapi powernya masih kurang. Yang selanjutnya kuda-kudanya masih ada yang goyang-goyang, yaitu jadi belum kokoh kuda-kudanya. Terima kasih. Baik. Ya. Baik Sifu, terima kasih. Berikutnya Sifu Muji, silakan. Malam. Ya, malam. Oke, untuk video 3 Sifu. Di video yang 3 Sifu Muji, video 3 menurut Sifu Muji masuk di level yang mana? Dari sisi video 3 kita nilai di level menengah. Menengah ya. Di level menengah.
power di sisi awal gerakan maksimal, namun di beberapa titik ada satu titik yang perlu kita ini. Tapi sudah menguasai dari teknik, mereka menguasai, cuman untuk di sisi akhir powernya ditingkatkan lagi, itu aja. Makanya kami ngambil nilai menengah. Menengah hampir mendekati maksimum. Baik, Sifu, terima kasih. Berikutnya Sifu Adi Wijaya. Silakan Sifu Adi. Sifu Adi monitor. Oke, mungkin. Ya, Malam Sifu. Baik Sifu Adi. Untuk video ketiga itu masuk di level yang mana? Ya, silakan. Untuk video ketiga menurut saya masuk di level menengah. Karena saya lihat dari penguasaan jurus sama sudah bagus sama lincah dia. Iya. Tapi kurang di tenaga sama ekspresinya mungkin ya. Iya. Ya. Itu Tenaga aja dan Cipu. Terima ekspresi kasih. ya. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik, berikutnya Sifu Ahmad Muhasin dan Sifu Marni together lah ya, bersama-sama ya. Halo Sifu, selamat malam. Malam Sifu, video ketiga. Kedengaran ya suara saya ini? Kedengaran Sifu. Oh iya, kalau menurut saya untuk video yang ketiga ini ada di level menengah. Karena memang dibandingkan dengan video pertama itu kurang dari segi teknik maupun powernya. Iya, kurang teknik dan power ya. Dibandingkan video yang pertama. Baik Sifu. Terima kasih Sifu. Terima kasih. Ya, karena kita sambil briefing ini. Sambil briefing. Ada kopinya nggak? Boleh kirim. Ya, ada ini. Oke, berikutnya terima kasih Sifu. Berikutnya Sifu Fedris. Oke, sama-sama. Ya. Sifu Fedris. Monitor. Oke. Suaranya tidak ada Sifu Fedris. Oke, saya lompati dulu ya. Ke Sifu Syaifuddin Dirga. Silakan Sifu. Selamat malam Sifu Teguh. Maaf ini sambil tak sambil. Masih agak lemes ini. Iya, nggak apa-apa Sifu. Ajak ngobrol biar nggak pikiran ya. Itu untuk yang video ketiga saya masukkan di level menengah, tapi levelnya menengah ke tengah gitu, bukan nggak terlalu maksimal. Untuk kuda-kuda memang kurang kokoh, tapi tertolong dengan gerakan yang bervariasi seperti itu Sifu. Baik Sifu, terima kasih. Sembuh Sifu, cepat sembuh. Ya, amin doanya. Oke, berikutnya. Halo. Bisa masuk? Oh, masuk Sifu Fedris, boleh langsung. Saya masukin di menengah agak rendah, menengah bawah. Menengah bawah, oke. Itu karena pukulan dan ekspresi arah pukulannya itu dia nggak melihat pukulan yang dia pukul loh. Jadi selalu lihat ke depan. Itu satu. Kedua, tendangan tekniknya itu banyak yang belum jadi, sehingga agak goyang setelah melakukan gerakan-gerakan yang dia belum kuasai. Dan kuda-kudanya juga kadang rendah, kadang tinggi. Jadinya nggak ini loh, naik turun dia mainnya. Gitu. Baik Sifu, terima kasih. Ada lagi Sifu? Cukup ya? Udah, cukup. Baik, Sifu Reza. Berikutnya Sifu Reza. Ya, malam Sifu. Malam. Untuk saya di nilai rendah naik dikit. Ya. Rendah dikarenakan beberapa tendangan seperti saw itu dia kayak berhenti. Kemudian tendangan ke atas ke samping itu juga dia tidak mengenai tangan. Harusnya kelihatannya mengenai tangan ya kalau kita lihat. Jadi walaupun medannya seperti itu pun kita kan penilaian tidak perlu melihat medan. Mereka yang memilih. Jadi untuk keseluruhan saya rasa nilai minusnya di sana. Baik Sifu.
Ya, terima kasih. Berikutnya Sifu Reski Fitra sudah ya? Sifu Reski Fitra tadi sudah sempat? Oh belum. Ya, silakan Sifu Reski. Baik, terima kasih Sifu Teguh. Ya. Kita coba melihat tadi ini, mohon maaf karena baru nyampe dari rumah, dari kantor. Oh iya Sifu, ya. Video pertama itu kita kasih di kategori menengah. Ya. Untuk penguasaan jurus, karena ini dari SKSI, penguasaan jurus sudah baik, tetapi masih kurang powernya. Kemudian kita lihat juga kurang didukung karena pemilihan tempat pengambilan video mungkin berpasir, jadi mungkin agak. Ini video yang nomor berapa Sifu? Satu Sifu. Oh, yang nomor 3 Sifu sekarang. Maaf, sorry. Ya. Ya. Baik. Video nomor 3 aja. Ya, di video 3 kita tadi memberikan nilai di menengah karena kita lihat penguasaan jurus sudah baik. Kemudian tadi hanya saya melihat di saat peragaan main di bawah itu seolah-olah ada posisi terduduk. Ya, cuman nilai plusnya sama yang disampaikan sebelum tadi, tertutupi dengan varian dan kelincahan dari atlet. Terima kasih. Sifu Reski sudah kirim ininya tadi ya? Belum ya? Apa Sifu? Penilaian video 1, 2, 3-nya sudah dikirim belum ya? Ini baru mengetik di Oke, ya, diketik ya. WA. Oke, baik. Ya. Terima kasih Sifu. Terima kasih Sifu. Ya. Berikutnya Sifu Yusak Hadi. Sudah tadi ya? Sifu Yusak? Iya, sudah. Tadi saya masukkan di level menengah. Oke, Sifu. Untuk ya hampir sama juga tadi untuk gerakan sapuan bawahnya tadi ya tidak sampai selesai gitu ya, dia sampai terduduk. Kalau masalah kuda-kuda dari karakter geraknya sih kayaknya memang bukan jenis jurus yang menggunakan kuda-kuda rendah gitu ya, jadi nggak terlalu pengaruh kalau di saya gitu sih. Oke, baik Sifu. Berikutnya Sifu Fedro Yongki. Sifu Pedro, silakan pendapatnya untuk video ketiga. Halo, Sifu Pedro, suaranya tidak terdengar. Oke, baik, sambil menunggu mungkin ada kesalahan teknis oleh Sifu Pedro. Ada yang belum saya tanyakan ya, mungkin bisa angkat tangan, bisa raise hand. Nah, ini sudah masuk Sifu Pedro. Hilang lagi suaranya. Oke, saya rasa semua sudah ya. Jadi kita samakan pendapat sekarang. Oke, supaya untuk kedepannya bisa ini. Beneran nggak dengar? Sudah kedengeran Sifu Pedro. Silakan Sifu Pedro, pendapatnya untuk video ketiga. Ya, terima kasih Sifu Teguh. Ya. Sudah kedengaran Sifu Teguh? Sudah. Ya. Di sini saya memberi nilai kepada atlet kita dari junior C. Saya memberi nilai menengah Sifu. Oke, baik. Ya. Menengah atas, berdasarkan analisa menengah bawah Sifu. Oke. Setelah menganalisa 2 jurus sebelumnya, yaitu dari jurus pertama dan jurus kedua. Baik. Kenapa saya memberikan nilai menengah bawah? Saya melihat dari sisi kuda-kuda, sisi power dan sisi ekspresi. Begitu Sifu. Baik. Selamat malam. Ya, power ekspresi. Baik, terima kasih Sifu Pedro. Saya rasa udah semua ya.
Baik, semuanya sudah. Nah, langsung aja. Oke, semuanya sudah. Oke, kita satukan persepsi ya. Baik, untuk dari saya itu pada dasarnya kita kan tidak mengenal semua jurus dari aliran apapun. Ya, jadi mau dia jurus kera di dalamnya, jurus harimau, jurus apapun. Tapi setiap karakter jurus itu harus menunjukkan karakter bela diri. Nah, poinnya seperti itu kalau saya menilai. Karakter bela dirinya harus terlihat, walaupun dia jurus monyet menghindar, dia harus benar-benar terlihat menghindar ya. Dengan posenya yang sesuai. Dia harus begitu, atau dia kan tidak mungkin ini ya. Jadi harus lebih gesit ya. Jadi kelihatannya memang harus dilihat seperti itu. Jadi kita nggak ngelihat dia karena kita belum punya pembenaran tentang keseluruhan jurus. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah jurus harimau, siapa tahu bukan jurus elang atau jurus naga ya, kita nggak pernah tahu itu apa di dalamnya. Yang intinya yang kita lihat adalah bela dirinya, konten bela dirinya. Bagaimana dia membentuk tangannya mencekram ya. Jadi bukan ini naga atau elang ya, kita nggak tahu ya, mungkin mirip-mirip seperti itu. Tapi apakah tenaga itu menyalur di tangannya? Apakah pada saat dia mencakar atau menusuk itu ada tenaganya? Jadi itu yang kita lihat. Jadi kita nggak mau tahu ini aliran mana ya. Karena sementara ini kita nggak punya pembenaran itu seperti yang kemarin kita bicarakan. Masih sangat sulit untuk mengumpulkan semua aliran itu. Ya, intinya adalah konten bela diri. Kalau menangkis harus menangkis, kalau memukul harus pada inti dan habis, menendang harus ya seperti video pertama tendangannya pak mantap ya. Jadi seperti itu. Jadi konten bela diri aja yang kita lihat. Kedua yang seperti tadi sih bilang waktu Sao dia terduduk. Nah, kalau mungkin lihat video aslinya karena saya sering lihat itu adalah jurusnya Wonoreseto. Memang ada unsur keranya. Memang Sao-nya dia Sao duduk. Ya, jadi ya kita nggak mau lihat itu ya, kita nggak mau lihat bahwa dia tuh Sao duduk atau apa, tapi secepat mungkin dia lakukan dan menendang dan mengesau, itu aja gitu. Jadi kita nggak bisa menjudge bahwa itu Sao-nya kok sampai duduk ya. Nah, memang Sao-nya dia duduk, memang melipat dan duduk gitu kalau jurus yang saya sering lihat untuk Wonoreseto. Kemudian kuda-kuda. Di kungfu ini, kuda-kuda itu nggak kayak tidak seperti di wushu, harus pendek levelnya gini. Oleh karena itu tidak ada potongan kuda-kuda. Karena kefleksibelannya ini, jadi dia bisa tinggi, jadi serang atas, serang bawah, ya sehingga kuda-kudanya terlihat seperti naik turun. Kecuali Tai Chi, nah, nanti Lausahan Ming tuh punya ininya. Kecuali Tai Chi yang harus berkesinambungan, nah itu. Jadi kita nggak mau tahu kuda-kuda, yang penting bentuk kuda-kudanya itu mantap, ya kokoh seperti gunung, ya. Itu yang kita inginkan kan, walaupun dia melakukan gerakan lembut, pingpu, tapi dia tetap menunjukkan karakter bela diri, seperti itu. Mau melompat, terus membentuk jurus, ya tetap harus bentuk bela diri. Kalau saya sih melihatnya dari arah sana. Kemudian ekspresi, memang betul harus lihat ekspresinya. Pada saat menangkis masa lain-lain gini, masa arah matanya berbeda dengan arah tangkisan. Pada saat pukul juga arah matanya berbeda dengan arah pukulan. Memang ekspresi juga harus diperhatikan. Kemudian yang lain adalah keseluruhan penguasaan gerak. Betul, ada yang seperti terlihat hafalan, ada yang memang sudah menguasai jurusnya sehingga geraknya mantap, pang, dia udah tahu arahnya kemana dan kemana. Itu memang bisa kita lihat. Nah, itu juga yang harus diperhatikan oleh juri B. Jangan perhatikan dia itu goyang, jangan perhatikan dia itu menopang, karena juri B itu ngelihat keseluruhan gerak itu dari sisi yang saya berikan kemarin. Karakteristik dari gerakan itu. Itu aja gitu. Nah, untuk penyamaan level, saya rasa teman-teman semua sudah bagus ya. Cuma memang ada mungkin yang agak tidak, mungkin lagi nggak fokus. Karena tadi saya juga dapat WA, saya baru pulang kerja atau lagi apa. Memang ada yang level rendahnya sampai di bawah ya gitu. Maksudnya
Malah ada yang karena ini 3 orang, anggapannya sudah selesai, jadi kasih maksimum. Ya itu nggak masalah ya. Yang penting levelnya sudah benar ya. Kalau pendapat saya, semua ada di level menengah. Menengahnya menengah atas, bukan menengah bawah ya. Karena seperti saya bilang lagi, selama dia pukulannya sudah mengarah, dia akan berada di menengah. Karena dia sudah terarah, tangkisannya terarah. Kecuali tangkisan tidak terarah, tendangan tidak terarah, kuda-kudanya lemas, ekspresinya nggak ada, pasti menengah ke bawah sampai level rendah. Ini pendapat saya ya. Jadi saya taruh semua di menengah. Nah, kemudian saya lihat di sini sangat variatif. Dari 14 orang yang saya terima pertama, masuk penilaiannya itu levelnya sama dan juaranya urutannya sama. Ya, kemudian setelah ke-15 sampai ke berikutnya itu mulai berbeda-beda. Ya, ada yang video hitungannya dari video 1 ya, video 1 2 3, ada yang juara 1, 3 dan 2. Ada juara 2, 3 dan 1. Ada juara 1, 2, 3. Ada juara 3, 2, 1. Nah, ini ada 4 penjurian atau ranking yang berbeda. Nah, jadi ini harus mungkin teman-teman juga harus perhatikan ya. Jadi setidaknya kita juga sebagai juri, kalau nanti pesertanya 6 orang mungkin harus jauh ya jaraknya. Tapi ada tadi yang terlalu mepet ya, bedanya 0,01, 0,02. Intinya sekarang sebagian besar juri sudah melakukan pelevelan yang benar dan perrankingan yang benar. Ya, tinggal nanti persepsi dari menaruh level tersebut. Ya, intinya ingat, juri B nggak usah mikirin potongan juri A. Itu tugasnya ketua, ya. Jadi kalau saya taruh di menengah atas sedikit, menengah sedikit-sedikit, dan ada yang menengah maksimum ya. Jadi kalau saya merankingnya itu di ranking video pertama itu adalah juaranya ya. Terus video kedua itu adalah yang nomor 3, dan video ketiga itu adalah yang nomor 2 ya. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Sifu Januardi, Sifu atau Sifu Wanming? Ya, oke, terima kasih Sifu Teguh. Ya. Ya, seperti ini ya, saya cukup bersyukur ya, karena memang saya agak khawatir sebenarnya nih penilaian para calon juri ya, walaupun saya tahu sebagian ada yang Sifu juga, ada yang master juga di sini gitu. Tapi tetap saya tadi khawatir ya, takutnya penilaiannya itu agak jauh dari harapan kita gitu. Tapi alhamdulillah saya lihat semua hampir sama ya, hampir sama penilaiannya gitu. Jadi tentang peringkat saya lihat masih sama dengan kita gitu ya. Saya juga tadi chat dengan Sifu Teguh ya, kita menyamakan ternyata sama tanpa kita sadari juga ya. Jadi emang level pertama atau tingkatannya memang menengah. Ya, menengah, ada yang menengah atas, ada yang pas menengah, ada yang di bawah menengah sedikit ya, masih sekitaran itu. Nah, untuk juara memang tadi seperti tadi ya, juara satunya video yang pertama, juara duanya video yang ketiga, juara tiganya video yang kedua gitu. Untuk catatannya hampir sama semua tadi saya lihat ya. Jadi melihatnya cukup bagus ya menurut saya, melihatnya para calon juri ini cukup bagus. Gitu. Jadi memang melihat dari luar, jangan masuk ke dalam. Itu yang tadi saya ingatkan. Walaupun sebagian peserta tadi ada juga yang masuk ke dalam ya. Yang saya maksud dengan masuk ke dalam itu meneliti gitu. Jadi ini jurus karakter apa nih? Ini nih. Jadi satu jurus saja itu dia udah habis waktunya buat meneliti itu. Nah, seharusnya kita itu berada di luar kalau ingin meneliti sebelum pertandingan itu dimulai atau sebelum penjurian itu dimulai ya. Jadi sebelum dimulai, oke, kita meneliti segala macam. Ketika dimulai, kita sudah memanfaatkan ilmu penelitian yang tadi gitu. Jadi jangan lagi meneliti saat penilaian. Nah, mungkin tadi masih ada yang meneliti saat penilaian. Akhirnya habis waktu di situ dan akhirnya terbawa harus atau terbawa sugesti. Ya, jadi satu jurus itu habis pikirannya di otak-atik ya. Tampil lagi video kedua atau jurus kedua,
mikir lagi macam-macam. Nah, jadi habis di situ akhirnya terbawa arus gitu. Dan alhamdulillah tadi saya lihat sebagian besar memang berada di luar lapangan. Artinya dia melihat memang secara keseluruhan, jadi nggak meneliti saat menilai gitu. Yeah. Meneliti dalam tanda kutip ya, yang tadi saya sampaikan itu. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ketika kita menilai beradalah di luar lapangan, jangan masuk ke dalam lapangan, yang membuat kita sendiri bingung nantinya. Gitu. Seperti itu mungkin seperti itu. Mungkin Si Puan Ming mau ditambah. Silakan Si Puan Ming jika ada tambahan. Terima kasih Si Teguh dan Si Januari. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kriteria yang harus dipahami oleh juri-juri B. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Si Januari, kita ini jangan sampai masuk ke ranah dalam. Jadi untuk juri yang level B, kita hanya meneliti, yaitu seperti tadi Si Teguh sampaikan, itu pukulan, ekspresi, ya. Jangan terlalu lari ke luar. Jadi sepertinya tadi ada juga beberapa peserta sebenarnya akan masuk ke juri A, ya. Nah di sini jangan sampai masuk ke juri A. Kenapa? Karena itu ranahnya kepala juri yang menilai goyang atau bagaimananya. Yang harus dinilai di sini adalah gerakan yang berkesinambungan, di mana pukulan harus tepat, ya, tendangan harus tepat, sasaran. Masalah goyang itu bukan saja, tidak usah dibahas oleh juri B, juri A yang menilai. Nah, terus juga di sini untuk level semua hampir rata-rata sama, sudah mendekati kesempurnaan, ya. Baru uji coba. Jadi saya juga berharap nanti ke depannya juri-juri yang baru ini, ya, tolong levelnya jangan diganggu. Seperti level bukan level. Jadi ranahnya jangan diganggu. Ini juri B, jangan diganggu sampai jangan masuk ke juri A. Tadi ada beberapa peserta yang menyampaikan begini begitu, ya. Nah, itu jangan, biarkan saja. Itu juri A yang menilai. Ya, seperti sapuan. Sapuan yang penting kan dia bagus. Bagusnya maksud bagus itu tidak berhenti tengah jalan. Memang tadi seperti yang Si Teguh sampaikan, kalau Warna itu memang tendangannya seperti itu. Itu kebanyakan, itu hampir semuanya begitu tendangannya. Jadi jangan dilihat dari itu. Yang penting power waktu ngesau itu bagaimana. Ya, jangan seperti kita bukan di wusu ini. Ya, ini tradisional. Semua punya gaya, semua punya cara. Ya, kuda-kuda juga sama. Jangan diperhatikan kuda-kuda. Ya, kuda-kuda tinggi biarkan saja, karena itu mungkin karakter dia dari perguruannya. Ya, ada yang rendah, ada yang tinggi. Jadi itulah yang saya sampaikan di sini. Untuk level B jangan sampai keluar dari jalur. Itu aja mungkin. Terima kasih. Baik, Sifu, terima kasih. Baik, ya, kira-kira teman-teman semua, kita ada waktu 2 menit lagi. Jadi saya harap dengan tadinya kita bertukar pikiran, untuk berikutnya kita akan lebih baik, ya. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada juga yang ini, ya. Jadi kita menyamakan persepsi. Di penjurian ini jika persepsinya sama, saya yakin semua penjurian akan berjalan dengan lancar, ya. Saya rasa itu saja. Sampai besok hari, besok akan ada tes melalui Google Form. Semoga teman-teman semua bisa mengisi. Hanya 20 soal pilihan ganda. Hanya 20 soal pilihan ganda. Waktu yang diberikan hanya 20 menit. Tapi ya kita lihat situasi besok ya Sifu. Karena malam ini kita sudah cukup. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 10 kurang 1 menit. Jadi teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga semua ilmu yang kita bagi ini bisa bermanfaat nantinya. Dan tentu tetap sehat, ya. Tetap positif, tetap aktif. Saya rasa demikian, saya tutup pendaftaran hari ini dengan hormat saya pada Sifu semua. Sampai jumpa di
esok hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih para Sipu, para peserta. Terima kasih. Izin live. Terima kasih Sipu. Sampai jumpa besok.